Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasul amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit materi untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata, dan sebelum itu saya haturkan terima kasih kepada Pak Ladin SHIMH selaku pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya secara individu dengan materi putusan akta perdamaian. Dan di materi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah pengertian perdamaian, yang kedua adalah akta perdamaian di dalam pengadilan, yang ketiga yang terakhir adalah akta perdamaian di luar pengadilan. Yang pertama adalah pengertian perdamaian. Hukum perdata yang menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Dari hal tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas, maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta, yaitu akta perdamaian. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan perkara konflik dan sengketa secara berangsur-angsur. Masyarakat cenderung meninggalkan cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara-cara yang telah diakui oleh pemerintah. Disinilah hukum dibangun guna menengahi masalah sengketa-sengketa dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi kedisiplinannya. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan yang terakhir adalah keadilan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu akta perdamaian di dalam pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari sidang pertama pada pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut, maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil dalam jangka waktu satu hari kerja berdasarkan penetapan, ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. Dalam putusan akta perdamaian di dalam pengadilan terdapat beberapa syarat formal yang harus terpenuhi oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat diberlakukannya melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim. Di dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Setelah perjanjian perdamaian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka selanjutnya para pihak yang bersengketa mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah dicapainya tersebut kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar dua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaiannya tidak menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dicapai dengan memenangkan kedua belah pihak. Win-win solution ya. Berarti semua kedua belah pihak itu menang, gak ada yang menang, gak ada yang kalah, semuanya gak ada yang kalah. Berarti semuanya menang. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan.
Dan bagi para pihak di dalamnya wajib menaati isi dari akta perdamaian yang dibuat. Selain itu, itikat baik dalam menyelesaikan sengketa merupakan hal utama yang menjadi hal dalam melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, akta perdamaian harus berlandaskan kesepakatan kepada pihak untuk mengakhiri sengketa. Agar terlaksana isi dalam perdamaian membutuhkan itikat baik dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan isi dari akta perdamaian. Kemudian pembahasan yang terakhir, yang ketiga, akta perdamaian di luar pengadilan. Akta perdamaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan pembuatan akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata bahwa perdamaian yang dibuat-buat sebelum sengketa terjadi dan atau saat sengketa tersebut diperiksa di pengadilan, dan akta tersebut dibuat secara tertulis. Secara tertulis dalam hal ini dapat dibuat dalam bentuk di bawah tangan atau dapat dibuat secara otentik. Akta dibedakan atas akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang pertama ada akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan akta tulisan di bawah tangan adalah tulisan yang bersifat seperti halnya tulisan akta. Misalnya, surat catatan pribadi. Akta di bawah tangan merupakan suatu kebalikan dari akta otentik. Akta tersebut dibuat dengan dimaksud dihasilkan suatu bukti tanpa harus dibuat oleh atau dihadapkan pejabat atau berwenang untuk itu. Bentuk dari suatu akta di bawah tangan tidak harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, para pihak dapat membuat suatu akta bawah tangan dengan bentuk yang diinginkan oleh mereka sendiri, begitu ya. Kemudian akta otentik. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, yang disebut dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapannya pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. Suatu akta dapat disebut akta otentik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah akta itu harus dibuat oleh atau dihadapkan seorang pejabat umum. Yang kedua adalah akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang terakhir, yang ketiga adalah pejabat umum yang oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Ya, dari penjelasan di tersebut mungkin cukup sekian dari presentasi individu dari saya. Mungkin ada ucapan atau perkataan yang mungkin nyeleneh atau mungkin tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.